wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, sebagaimana seperti biasanya, sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah. Kita berwasilah dengan Ummul Quran ini. Mudah-mudahan kita dilapangkan dadanya, diberikan ilmu hikmah yang bermanfaat, dibantu senantiasa taat sampai akhir hayat, dan mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan bersama Nabi kita, para sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah, termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani yang bukunya beliau kita baca di pagi hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajiannya kita lanjutkan dengan bab 5, bagian kelima, macam-macam ilmu. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan fal ilmu zahir lahu 12 fanna. Ilmu syariat, ilmu zahir ini secara umum ada 12. Demikian juga ilmu batin itu tingkatannya ada 12. Baik ilmu itu untuk orang awam maupun orang khusus dan yang lebih khusus. Dari 12 ilmu itu, zahir batin 24 ilmu jadinya diringkas menjadi 4 ilmu. 4 ilmu. Ilmu yang pertama adalah zahirus syariah, ilmu syariat yang terdiri dari perintah dan larangan, hukum-hukum Allah. Yang kedua, kata beliau, adalah batiniha, ilmu batin dari syariat. Ilmu batin dari syariat disebut beliau dengan yusamma ilmu thariqah. Jadi ilmu thariqah, tarekat. Jadi tarekat itu mengkaji, mempelajari isi dari syariat, batinnya syariat. Wasalis, yang ketiga, batin thariqah, ilmu batin dari ilmu thariqah itu sendiri. Jadi ilmu rahasia dari ilmu tarekat itu batinnya masih ada lagi. Beliau menyebutnya dengan ilmu ma'rifah. Warabi'ah, dan yang keempat batin al-bawatin, ilmu batin daripada ilmu batin. Batinnya ilmu batin. Kalau dalam bahasa tasawuf biasanya sir, rahasia dari rahasia. Wa yusamma ilmu haqiqah. Inilah yang disebut dengan ilmu hakikat. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau membuat ilmu syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat. Kalau Imam Al-Ghazali kembali, hakikat dulu baru ma'rifat. Nah, perbedaan di ujung ini tidak masalah, itu terlalu terjadi. Yang tidak boleh berbeda itu di penjelasan ilmu umumnya, ilmu pokoknya. Karena para wali, kata beliau di dalam bab lain, itu menjelaskan ilmu kenabian, memerincinya. Diberi Allah mereka ilmu untuk memerinci ilmu kenabian mulai ini. Tetapi mereka tidak boleh membawa syariat baru, karena wali itu adalah meneruskan atau menggantikan atau mewarisi ilmu Nabi, bukan membawa syariat baru. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan begitu. Ibnu Arabi juga mengatakan hal yang sama. Dari semua sufi mengatakan hal yang sama. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita belajar ilmu syariat, kita belajar perintah larangan.
perintah larangan. Isinya apa? Isinya adalah pahala dan dosa. Ya. Kita melaksanakan sholat 5 waktu, manfaatnya berpahala, dapat pahala dunia, pahala akhirat, surga. Kemudian beliau melanjutkan, ya Al-Quran itu pun memiliki ilmu seperti itu. Tetapi kata beliau, pengarang kitab Al-Majmu' berkata, ayat-ayat Al-Quran itu memang terdiri dari 4 ilmu ini. Tetapi ketika ayat Al-Quran ditafsirkan, itu tafsir itu sebenarnya untuk orang awam. Apabila kita diberikan ilmu batin dari Al-Quran, maka kita diberikan kemampuan mentakwil. Jadi takwil itu untuk orang khas, untuk orang khusus. Nah, itulah yang disebut Allah dalam Al-Quran, misalnya warrasikhuna bil ilmi, dan orang-orang yang rasikh dalam ilmu. Artinya apa? Orang yang sudah mendalam ilmunya. Nah, orang-orang rasikh inilah nanti yang bisa menggali makna batin, mentakwilkan ayat-ayat Quran yang diberikan Allah kepada mereka ilmunya. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengumpamakan berdasarkan hadis, ya. Beliau mengatakan asy-syari'ah syajarah. Ilmu syariat itu seperti pohonnya. Wat tariqa akhsanaha. Tarikat itu adalah batangnya. Jadi kalau syariat pohon, tarikat itu cabang-cabang atau batang-batang pohon. Ma'rifat itu daunnya. Ya, ma'rifat awraqaha, daunnya. Dan hakikat itu adalah samroha, buahnya. Nah, jadi beliau mengumpamakan begitu. Jadi ilmu syariat itu pohon, ilmu tarikat itu dahannya, daun-daunannya itu ilmu ma'rifat, kemudian buahnya itulah, hasilnya itulah itu ilmu hakikat namanya, ya. Beliau menyebut begitu. Maka seseorang yang ingin mengusul sampai kepada Allah tidak bisa tidak harus menjalankan atau memahami 2 ilmu, baik ilmu syariat maupun ilmu hakikat. Beliau menyimpulkan begitu, ya. Kemudian di wilayah syariat kata beliau, ya, ban nafsu tuwaswisu fi dairati syariah minal mukhallafat. Adapun godaan di tingkat ilmu ini masing-masing, cobaannya, godaannya, ya. Godaan atau tingkat apa namanya nih? Ya, godaan atau cobaan-cobaan di tingkat ilmu ini di syariat, godaannya itu adalah hawa nafsu. Ya. Maka kita dilarang melaksanakan hal-hal yang melanggar syariat, karena kita akan berdosa. Dan yang melanggar syariat itu adalah kecenderungan hawa nafsu. Hawa nafsu itu cenderung melanggar syariat, gak ikut aturan Allah. Jadi godaan di syariat. Maka apabila kita melaksanakan syariat, godaan yang paling banyak kita hadapi itu adalah godaan hawa nafsu. Ini yang pertama, ya. Nah, bagaimana dengan hakikat, dengan tarekat? Kalau kita masuk tarekat, godaan ini nanti ada hal-hal yang seperti sesuai dengan syariat, tapi sebenarnya dia menipu. Nah, seperti sesuai dengan syariat, tetapi menipu. Contohnya apa? Nah, ini hawa nafsunya bersifat menipu, kata beliau. Kita ngaku jadi nabi, ngaku jadi wali, udah mantap sedikit tarikatnya, mulai mantap, diberi Allah pengetahuan yang di level ini, sudah mulai doanya mustajab, ngaku wali. Makanya kebanyakan orang-orang yang tak berguru itu kan gitu. Banyak orang gak berguru, gak bermursyid, Bapak Ibu, ngakunya sebenarnya kita jadi bisa jadi nabi sebenarnya, katanya kan. Ada yang ngaku wali. Kita sudah melihat kan bagaimana akan musolik, kemudian
kemudian dia edit. Itu orang-orang soleh semua sebenarnya. Awalnya rajin tahajud, rajin sekali tahajud, sholat malamnya luar biasa dia edit itu. Tapi tidak berguru, tidak bermursyid, tidak ada yang bimbing. Akhirnya ya karena sudah merasa dekat sama Allah yang aku jadi nabi. Jumpa sama Jibril, ternyata Jibril palsu. Datang Ahmad Musodik ngaku jadi nabi. Digabungkanlah Ahmad Musodik dengan Jibrilnya dia Eden. Setelah bergabung ditanya, Jibril, kamu kenal gak ini dengan nabi akhir zaman Ahmad Musodik? Gak kenal. Bayangkan Jibril gak kenal dengan nabi. Oh ini kan kelihatan sekali bohongnya kan. Masa Jibril gak kenal dengan nabi akhir zaman? Ada menang bohong-bohongan jadinya kan. Nah, ini namanya. Maka di ilmu hakikat ini, ilmu tarikat ini, kita harus bermursyid, ada yang bimbing. Maka semua ulama sebenarnya, ulama tarikat ini mewajibkan kita punya guru supaya jangan tersesat di jalan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di level ma'rifat ini juga ada godaannya. Apa godaan di level ma'rifat? Kata beliau, godaannya datang melalui syirik yang sama dari bangsa cahaya, sehingga mengaku nanti jadi Tuhan. Wah, ada cahaya mengaku Tuhan disembah. Ini godaan. Juga kita diliputi cahaya, kita merasa seperti Tuhan, mengaku jadi Tuhan. Ini bahaya. Ke orang-orang yang tidak berguru, kadang-kadang tersesatnya di situ ya. Hati-hati. Maka beliau alhamdulillah kan sudah menjelaskan pengalamannya dengan ilmunya kepada kita, sehingga kita setelah belajar ini, kalaupun kita menapaki jalan ini tidak lagi tersesat. Sudah tahu kita pakem-pakemnya. Oh ini. Di level ini godaannya, di level ini, di level ini. Inilah pentingnya belajar itu kan. Dan kita sudah sangat bersyukur. Ya, Syekh Abdul Qadir Jilani sudah menuturkan ya, ilmu-ilmu laduni yang dia peroleh dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menapaki jalan ketuhanan. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Nah, orang-orang yang mengaku dirinya Tuhan, orang-orang yang mengikutkan hawa nafsunya ini termasuk orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Ini bahaya. Beliau mensetarakannya gitu ya. Jadi godaan hawa nafsu itu di tingkat syariat itu ya hawa nafsu, mau makan aja, mau minum aja, mau ketawa aja nggak berhenti. Ini godaan syariat, ya. Mau ngobrol aja, mau ghibah. Godaan di tarekat ya ngaku jadi wali, aku jadi wali Allah loh, hati-hati lu, ngelamun nanti bahaya. Aku jadi Tuhan, ya. Maka kalau ada orang-orang sufi besar yang sudah sampai ke makom mengaku jadi Tuhan, kau boleh lagi diikuti. Itu termasuk yang kemarin kita jelaskan, ya mereka itu sudah ada yang memang ditarik Allah sehingga tidak lagi bisa dicontoh, ya sebagai iktibar saja di Allah, seperti sisi jenar Allah. Walaupun mereka sudah ma'rifat, tapi mereka tidak bisa keluar dari penyaksian, tidak bisa lagi menyaksikan dirinya dan selain Allah. Maka dalam hal ini mereka secara syariat boleh dihukum, karena mereka dikhawatirkan merusak syariat Allah. Maka kita sebut tadi tidak ada satu wali pun yang membawa syariat baru. Ya, hati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian alam hakikat. Nah, kalau sudah di alam hakikat, kata beliau, orang yang sudah sampai ke hakikat dari ilmu ma'rifat ini, dia sudah melihat tajalli zat. Ya, yang dia apabila sudah sampai ke sana, maka dia akan mengenali Allah. Ma'rifatnya sudah ma'rifat zat. Tahu dia zat Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Ya. Dan dia akan mendapat ilmu laduni, dan wilayah ini termasuk wilayah yang bebas dari godaan setan.
Kalau udah sampai ke sini sempurna. Setan pun nggak bisa masuk, Jibril pun nggak bisa masuk ke alam ini, alam lahir. Inilah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, kata beliau ya. Ketika setan iblis mengatakan, demikian muliamu ya Allah, pasti aku akan sesatkan mereka hamba-hambamu semuanya, kecuali siapa? Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka, hamba-hamba yang mukhlasin. Nah, kalau kata beliau, kalau sudah sampai ke sini, baru kita mencapai puncak keikhlasan. Beribadah tidak lagi pingin selain Allah. Nah, kalau sudah sampai kepada puncak keikhlasan, udah bebas dari godaan setan. Setan pun nggak bisa goda lagi, udah putus asa deh. Ya, iblis nggak bisa goda lagi. Nah, itu kata beliau. Ya. Maka beliau juga menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi idza uridta an tadkhula harami fala taltafit ilal mulki wal malakut wal jabarut. Wah, ini bahasanya. Wahai hambaku, apabila engkau masuk ke dalam haramku, kau mahram Allah bersama Allah, ya, maka janganlah engkau terkecoh dengan alam mulki, alam nyata, alam syariat, wal malakut, alam malakut, alam tarekat, wal jabarut, alam makrifat. Nah, ini saling koneksi ini sebenarnya ya. Kenapa? Li'annal mulki syaitan al-alim. Alam dunia ini setan, bisa menjadi setan penggoda bagi orang-orang alim yang ingin mencapai tarekat. Untuk masuk tarekat saja banyak halangannya, Pak. Godaannya ya. Ya kan? Nah, kalau sudah masuk tarekat, masuk kita ke alam malakut, sempurna ilmu tarekat kita, terus jalan, jangan berhenti. Kenapa? Wal malakut syaitanul arif. Malakut ini juga nanti menjadi setan penggoda, bisa menjauhkan kita, menghalangi kita untuk masuk ke level berikutnya, ke jabarut. Ya. Begitu masuk ke jabarut ini pun kita tidak boleh terkecoh, berhenti. Teruskan perjalanan, karena sudah, kalau alam jabarut kan sudah melihat ruh-ruh macam-macam kan, segala macam. Ya, banyak kelebihannya, tasbih asma Allah. Nah, kalau sudah masuk jabarut, tak boleh berhenti di situ, teruskan. Karena alam jabarut ini, kata beliau, menjadi setan, bisa menghalangi orang-orang yang ingin mencapai Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing ya, Pak. Ya. Nah, maka ini mohon maaf nih. Ada orang masuk tarekat, niatnya tidak karena Allah, cari yang gaib saja. Itu dia masuk, tembus di alam malakut, terpandang jin, terpandang apa nanti malaikat macam-macam. Udah berhenti di situ, Pak, jadi dukun. Kalau berhenti jadi dukun, asik dia main di alam jin itu. Nah, itu kenapa salah satunya ada orang tarekat itu jadi dukun? Ya salah satunya itu karena niatnya bertarekat tidak benar sebenarnya. Ya, akhirnya tersesat, ya kan? Berteman dengan jin. Ada yang seperti itu, ada. Ya, ada. Bahkan salah satu murid guru saya seperti itu, akhirnya matinya sulul khatimah. Bersekutu dengan jin, bisa diperintahnya jin itu. Mau siluman yang berita dapatnya namanya diperintahnya, diserangnya guru yang pakai cincin kamera. Bayangkan. Nah, akhirnya mati juga, matinya sulul khatimah. Anaknya gila. Ada yang seperti itu, tapi saya tidak sebutkan namanya. Ya. Kenapa? Ya itu tadi tersesat. Karena tujuan dari bertarekat apa? Anta'budullah ka'annaka tarahu. Tujuan belajar tasawuf tarekat itu adalah sampai kita ke makom ihsan, sampai kita ke makom hakikat, sampai kita ke makom menjadi orang yang sangat ikhlas, beribadah, berbuat hanya semata-mata karena Allah. Bebas kita dari godaan setan. Orang yang bebas dari godaan setan yang sempurna itu adalah orang mukhlasin, yang hatinya sudah ditarik, diikhlaskan Allah Subhanahu wa taala.
dibersihkan. Ya. Dan untuk mencapai ke sana tidak gampang, sangat sulit Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kata beliau, manusia yang tidak mencapai tingkat ini, ya, belum sampai kepada Allah, belum musul, belum sampai kepada ma'rifat jan atau mendekati jan, yang mereka diberikan ilmu laduni, bisa menyaksikan ruh kudusi, diri sebenar diri insan hakiki, sampai di alam ruh nanti kita dikenalkan dengan Nabi SAW. Ini kalau guru saya bilang, salah satu murid saya bilang, ini kalau kamu ajarkan sama orang awam, itu seperti kamu ngasih kalung emas sama apa katanya? Sama apa Pak? Sama lembu katanya. Emas dikasih sama lembu gak manfaat sama dia kan Pak? Karena dia gak ngerti itu emas. Ini ilmu emas Pak. Kalau diajarkan sebenarnya ada mursyid saya yang tidak mau mengajarkan, ya, kurang suka ini diajarkan ke awam orang ramai. Tapi ini sudah ditulis Syekh Abdul Jilani bukunya untuk kita. Tulis bukunya. Jadi sampai itu nanti setelah bersih, ya, hati kita zikir terus la ilaha illallah Allah Allah. Hati itu di dalam tuh ngomong aja la ilaha illallah atau Allah Allahnya. Enggak berhenti dia. Hiduplah itu timbul ma'ani. Kita seperti terlahir kembali. Maka nanti Allah buka, kalau bersedia sampai ke mata hati Allah bukakan, kita bisa memandang diri sebenar diri kita, ruh kita, namanya tibrul ma'ani atau ruhul kudusi kata beliau. Nah, ruhul kudusi itulah nanti dalam munajat kita diperjalankan oleh Allah, nanti dijumpakan kita kepada Nabi ini Nabi Muhammad SAW. Kamu sudah usul sampai ke Allah, dijumpakan Pak. Jumpa dengan para wali. Nah itulah yang disebut beliau sebaik-baik teman, Rafiqul A'la. Yang dalam Al-Quran disebut, ya, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nisa ayat, ya, ayat berapa ini? Ayat 69. Nisa ayat 69. Nah orang-orang yang sudah sampai itu teman terbaik itulah orang-orang makrifat tadi, orang-orang soleh itu. Maka nanti kita ini dijelaskan beliau berdasarkan pengalamannya Pak, bukan omong-omong kosong, ya. Dan orang yang mengalami ini banyak, bukan hanya Syekh Abdul Jilani, ya. Semua mursyid-mursyid yang sudah usul mengalami apa yang dikatakan Syekh Abdul Jilani, Ibnu Arabi, Al-Ghazali, mursyid-mursyid sebagian mursyid yang sudah usul juga mengalami hal yang sama. Insya Allah diperkenalkan kepada Nabi Muhammad secara umum. Ya, Habib Umar itu udah nyampe. Kalau untuk level mursyid dunia, seperti Nabi Khidir, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kata beliau, orang yang sudah sampai kepada Allah, sudah sampai kepada ilmu hakikat, maka dia menjadi orang ikhlas, orang yang mukhlis. Dan dia sampai ke sana setelah bersih hatinya, dia dikenalkan Allah dengan tibrul ma'ani, bayi ma'nawi, diri sebenar dirinya, ruh kudusinya, dan ruh kudusinya itulah terbang nanti dengan ilmu syariat dan hakikat tadi, karena dia menjalankan ilmu syariat. Dan ruh jismaninya yang mentaati syariat Allah menyatu dengan ruh kudusinya, berjumpa. Lapisan kita ini kan 4, kita jelaskan sebelumnya kan. Jadi ruh jismani kita ini nyatu dia dengan ruh kudus kita, ya, bersih dia. Nah, disitulah nanti akan diperlihatkan kita kepada alam ruh, diperkenalkan kepada Nabi. Disitulah nanti juga kita bisa mendapatkan ilmu laduni langsung dari Allah. Maka ulama-ulama sufi besar, mereka itu rata-rata punya ilham laduni. Syekh Ibnu Athaillah dituliskannya, ya, Ibnu Arabi dituliskannya dialognya dengan Nabi. Syekh Abdul Jilani dialognya dengan Allah dituliskannya. Semua itu orang usul semua gitu Pak. Dan itu ramai. Kalau kita tuntut sejarahnya ramai jadinya ya. Zaman sahabat sekian orang, zaman ininya. Ada yang bertanya, kenapa zaman sahabat tidak banyak karomah? Ya karena zaman sahabat itu orang di situ udah ada Nabi.
Banyak sekali mukjizat Nabi kan, ada 1001 mukjizat Nabi, udah selesai semua. Nah zaman sahabatnya gimana? Zaman sahabat itu iman orang itu sudah mantap semua rata-rata. Jadi karomah itu tidak terlalu diperlukan. Nah, tapi zaman kita, apalagi zaman pertama Islam masuk ke tanah Jawa, itu banyak santet, banyak ilmu-ilmu hantu namanya, ya terpaksa lah. Ulama-ulama Wali Songo itu banyak karomahnya kan, dan ilmu hikmah mereka untuk mengatasi itu. Maka nanti disesuaikan dengan keadaan zaman, keadaan umat ya. Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan sesuatu terbaik, pelajaran terbaik untuk kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penjelasan beliau. Wa amad dariqul haqiqah fala mudkhul fihi syaitan wan nafs wal malaikah. Adapun wilayah hakikat tadi, ilmu hakikat tadi, alam lahud namanya, alam ketuhanan, tidak bisa dimasuki setan, tidak bisa dimasuki nafs, jiwa. Kalau bahasa saya sukma enggak bisa ikut, Pak. Enggak bisa nembus itu. Walal malaikah, dan malaikat pun tak bisa. Hawa nafsu enggak ada. Ya udah tunduk, nafsunya mutmainnah. Syaitan gak bisa masuk, malaikat Jibril pun gak bisa masuk. Lianna ghairallah ta'ala yahtariqu biha kama qala Jibril alaihissalam lau danautu ya lahtaraktu. Sekiranya aku masuk Muhammad, terbakar aku. Itulah yang waktu Nabi Isra Mi'raj. Jadi waktu Nabi Isra Mi'raj, Muhammad, saya hanya bisa menemanimu sampai di sini. Kalau aku lagi mendekat, lahtaraktu, aku akan kubakar, hancur binasa. Nah, Jibril bisa masuk. Itulah kemuliaan manusia. Itulah alam ketuhanan, alam terlarang namanya ya. Nah, itu ditembus oleh ulama-ulama yang rasikhuna fil ilmi, yang dalam ilmunya, yang dekat dengan Allah. Ya. Nah, fayakhlisul amru inda idzin minal khosman an-nafsu syaitan fayakuna mukhlisan. Maka kita pun, dia pun menjadi hamba Allah yang sebenar-benar hamba. Saat itu dia tidak lagi punya marah, tak ada lagi naswah marahnya, dan setan juga tidak lagi bisa membuatnya lupa. Berdiri duduk berbaring ingat Allah terus. Fayakuna mukhlisan, maka jadilah dia orang yang ikhlas, semata-mata berbuat karena Allah. Sebagaimana kata Allah Taala, "Fa bi'izzati la uyanna ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Ketika iblis mengatakan, demi keagunganmu ya Tuhan, aku akan menyesatkan seluruh ciptaan manusia kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Kalau sampai sana sudah. Ya. Di dalam kitab apa namanya? Kitab Luqmanul Hakim. Nah, ada satu buku kecil, buku Luqmanul Hakim. Di sana dikatakan ciri-ciri orang yang bebas dari godaan setan, ikhlas dari dalam makom ini, ya, mereka itu akhlaknya sangat baik. Kemudian kalau minta kaya, diberi Allah aja kaya gitu. Mau miskin mau kaya diberi terus gitu, nggak dihalangi karena sudah bebas dari godaan. Kita ini kan kadang Pak dihalangi Allah kaya raya. Kenapa? Karena takut kita hancur terjebak. Innallaha la yahmi 'abdahul mu'min. Allah melindungi orang-orang beriman, kata Nabi. Sebagaimana kamu melindungi orang-orang yang marah, sakit dari penyakit. Dicontohkan, orang tua kita stroke, masuk rumah sakit, ya, tiba-tiba dia sudah di rumah sakit 3 hari, tiba-tiba dia ngomong, "Nah, apa? Bapak pingin kali makan udang sama kambing. Aku belikan dulu udang sama kambing." Kira-kira Bapak Ibu kasih kan? Baru stroke dia minta kambing sama udang. Ya kan? Dikasih kan? Gak dikasih. Kenapa gak dikasih? Bukan karena gak sayang, karena membinasakan dia. Jadi kalau bahasa Nabi itu orang beriman itu gak dikasih dia sesuatu sebenarnya untuk memproteksi kita supaya jangan hancur. Ya. Dibatasi pemberian Allah itu sebenarnya hikmahnya salah satu itu Bapak Ibu. Kalau dikasih terus ya kita bisa binasa kan? Kenapa? Karena kita tidak mampu belum mengendalikan hawa nafsu. Maka orang-orang yang cirinya
sudah bisa mengendalikan hawa nafsu di buku Luqmanul Hakim tersebut, salah satu ciri mereka adalah mereka itu diberikan Allah apa maunya, termasuk harta kekayaan. Kenapa? Karena mereka sudah bebas. Maka Syekh Mutajir itu kaya Pak, istrinya 4 kali nikah. Ya. Jumpa dengan Nabi SAW. Kamu kenapa gak nikah? Langsung nikah ya, carinya istrinya 4 langsung. Poligami. Hartanya banyak, istrinya banyak. Maka pesantrennya itu ya gratis. Dia bina umat Islam, pesantren gratis. Sampai begitu ya. Orang kaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya. Kalau dia mau minta miskin, sederhana ya miskin, gak ada masalah. Malas dia ngurusin harta. Terserah dia. Kalau udah nyampe usul itu, tergantung nanti Allah tugaskan dia untuk apa kali itu. Bisa jadi pejabat besar, bisa jadi orang yang sangat kaya. Di Jawa itu ada pesantren 5.000-an, setiap hari gak bebas, gak ada uang sekolahnya, gak ada uang makannya, ditanggung. Saya pernah datang itu ke daerah Banten sana, pesantren itu ribuan Pak, gratis semua. Dari mana uangnya itu coba? Ribuan orang ditanggung, makannya 3 hari sekali, sehari 3 kali ya kan? Nah, dari mana kalau nggak dari kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau beramal itu di alam syariat, ruh jismani, alam syariat tingkatannya menjadi ruh jismani, ruh paling kuat. Nah, ini termasuk yang kita jelaskan tadi, dia lebih kepada surga, dia alamnya alam mulki. Dia akan menjadi godaan untuk menuju alam malakut, masuk ke tarekat alam malakut, terus berjalan untuk ke alam jabarut. Karena itu jadi godaan. Nah, amal ibadah kita itu begitu. Ya, memang dari syariat semua, tidak boleh ditinggalkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau sudah usul sempurna rohani kita, maka kita akan menyaksikan jamalullah di alam semesta, baik di alam mulki, di alam malakut jabarut. Kita akan menyaksikan keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa indahnya Dia menata alam, menciptakan segalanya, semuanya di dalam kendali Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu juga nanti kita akan mendapatkan ilmu laduni. Ilmu laduni itu gak pakai huruf, gak pakai suara, ilham ya. Diberikan Allah kepahaman, itu datang sendiri aja. Diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk itu maka harus kita terlahir kembali. Bagaimana supaya terlahir kembali? Bersihkan, harus dalam zikir tauhid. La ilaha illallah, dalam hati la ilaha illallah, gak boleh putus-putus Pak. Itu cirinya. Dan diawali dengan talqin tentunya. Jadi beliau mengatakan di bab berikutnya itu bab talqin. Karena di bab berikutnya ini adalah fi bayan taubah wa talqin. Taubat sungguh-sungguh, dia ingin menuju Allah, ingin kenal dengan Allah, ingin sempurna, menjadi manusia sempurna. Ya, insan kamil namanya ya, orang yang sudah mengenal hakikat, yang mengenal Allah. Taubat sungguh-sungguh baru talqin. Talqin itu mengambil kalimat la ilaha illallah dari ahli-ahlinya, dari ahli ma'rifat. Sebagaimana Nabi mentalqinkan Imam Ali, mentalqinkan sahabat-sahabat lain. Ya. Karena talqin itu Pak, Bu, tidak bisa sembarangan. Yang mentalqin kita itu harus orang ahli ahlullah, ahli ma'rifat. Baru dia hidup hati kita gampang. Ya. Kalau orang-orang yang sering lalai lupa dari Allah, dia aja gak beres kan bahasa. Gimana dia mau menghidupkan hati kita? Hatinya dia belum hidup, belum sempurna, sering lupa sama Allah. Gimana dia mau bantu ngasih energi ke rohani kita? Ibarat cahaya, dia aja gelap mau ngasih cahaya nggak bisa lah. Kecuali cahayanya seperti matahari, bisa dibagi cahayanya ke kita, kan gitu logikanya. Disitulah perlunya nanti talqin itu. Maka di awal dulu kan, awal mungkin kita sebutkan ala basiratin adu ilallah, ala basiratin ana wa manittaba'ani qul hadhihi sabili ad'u ila
katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan Nabi Muhammad? Ad'u ilallah, mengajak kepada Allah. Bagaimana mengajak kembali rohani kita kepada Allah? Cara mengajaknya adalah ala basirah. Apa maksud ala basirah? Basirah itu adalah ainur ruh, mata rohani kita hidup, mata hati sudah hidup, sudah aktif, selalu berzikir kepada Allah. Nah, mengajak manusia kembali kepada Allah, mengenali Allah, kembali ke alam lahir, alam asal, tempat asal kita diciptakan, ruh kudus kita, insan hakiki, diri sebenar diri. Ada menyebutnya lagi dengan istilah ma'ani, banyak sekali. Ya, tiplul ma'ani, bahasa Syekh Al-Jilani. Untuk sampai ke sana bisa kembali dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang bisa mengajarkannya kembali, ilmu kembali, berdirinya kembali adalah hanya ulama-ulama ainul basirah, ala basiratin. Ulama-ulama kasyaf, ulama-ulama yang hatinya sudah hidup dan tidak lalai lagi dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu bahagian dari ciri wali Allah. Ciri wali Allah itu apa? Mereka senantiasa ingat Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim alladzina yadhkuruna Allah. Mereka senantiasa mengingat Allah, berzikir. Qiyaman wa qu'udan, waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, wa 'ala junubihim. Ya. Kalau kita jalani, dapat ilmunya, yakin kita Bapak Ibu bahwa kita bisa mengingat Allah dan tak lupa-lupa. Tapi untuk mendudukkannya susah banget. Tapi kalau sudah duduk di makom itu, sama dengan susahnya dengan mendudukkannya di awal. Kalau kita sudah ingat Allah di makom itu, berada terus ingat Allah terus tak lupa-lupa, maka musyahadah untuk kembali pulang melupakan Allah susahnya saya mati. Iya. Untuk melupakan Allah susah sama dia, Pak. Karena hati itu sudah ketarik aja. Apapun yang kita lakukan ingat sama dia. Ibarat orang yang mabuk cinta. Coba Bapak Ibu lihat, perhatikan orang mabuk cinta, melupakan orang cinta itu setengah mati. Tapi untuk mencintai awalnya susah juga. Ya. Benar dikatakan Syekh Al-Jilani, dan saya juga pernah mengalami itu. Dulu pernah saya mengalaminya, cuma dulu saya belum punya mursyid. Saya ngamalin sunnah saja. Maka saya yakin dengan ilmu itu. Ya. Cuma karena saya nggak punya mursyid, nggak ngerti saya minta ke Tuhan diturunkan ke bawah. Nggak bisa lupa, susah kita lupakan Allah kalau sudah sampai ke makam ini. Ya. Dulu nggak punya mursyid, nggak ngerti kita di makam itu, bahwa kita sudah berada di situ. Dan itu pasti. Itu dialami oleh ulama-ulama besar kita, dan kita pun akan mengalaminya kalau kita serius mengamalkan agama Islam, mengamalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah bagian dari penjelasan pasal keempat. Jadi pasal keempat ini beliau hanya menjelaskan tentang bagian-bagian ilmu, bagian-bagian ilmu, bagaimana kita bisa menapaki jalan menuju Allah, baik sejak melaksanakan syariat. Jadi jangan sepelekan dengan syariat. Syariat itu memang harus kita laksanakan dengan baik, dengan serius. Ya. Kalau dengan serius, dengan baik, maka dia nanti membuahkan tarekat, memudahkan kita melaksanakan tarekat. Nah, kalau sudah masuk ke ilmu batinnya syariat tarekat, maka barulah semakin mudah kita masuk ke makom ma'rifat, batinnya tarekat itu sendiri, dan sampai kepada hakikat batinnya ilmu ma'rifat. Saya kira itu saja. Ya, satu bab kita jelasin bertahap. Ya. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu tak bisa memahaminya, apa maksudnya? Kok ilmunya kayak gini ya, gak pernah dengar, gak pernah ngalami, kan gitu. Ya, paling tidak punya ilmu aja. Kalau tertarik, jangan tarekat. Kalau tak tertarik, ya macam mana lagi? Kewajiban Ustaz ini kan menyampaikan ilmu aja nih, Pak. Ya kan? Tapi kalau Bapak jalani, insya Allah sama perjalanannya. Ya, saya juga yakin karena sudah saya mengalami. Karena ilmu ini adalah ilmu bukti, ilmu pengalaman, bukan ilmu omong doang.
Oke, saya kira itu aja satu bab. Ada yang mau bertanya silakan, kita lanjutkan dengan diskusi. Ya, bagaimana? Kursinya dari Abdul Qadir Jailani sendiri. Beliau gurunya banyak ya, termasuk ayahnya itu. Ayah Syekh Abdul Qadir Jailani itu dalam sejarah adalah, kalau mungkin Bapak pernah dengar